So far temuannya menyebutkan ini terjadi pada hewan-hewan ternak, apalagi tadi lebih dari 400 gitu ya hewan ternak berkaki 4 yang kemudian terkena dan kemudian mati. Nah, itu Tapi belakangan juga banyak nih yang mulai khawatir, jangan-jangan kalau hewan ternak bisa, hewan peliharaan seperti kucing dan anjing juga bisa. Sudah ada temuan nih soalnya, kucing yang meninggal gara-gara virus ini. Oh oke. Tapi gimana kemudian langkah-langkah antisipatif apa begitu ya yang bisa dilakukan agar virus ini kemudian tidak menyebar luas apalagi sampai ke hewan peliharaan gitu ya. Kita langsung coba kupas bersama dengan epidemiolog, ada Pak Hermawan Saputra yang telah bergabung secara virtual bersama kami di Obrolan Pagi. Selamat pagi Pak Hermawan, sehat? Selamat pagi Bung Agung, selamat pagi Mbak Tia, sehat selalu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Sehat-sehat Pak Hermawan, terima kasih atas waktunya di Obrolan Pagi hari ini Pak Hermawan. Pak, sebenarnya kalau tadi kita lihat tayangan sebelumnya ini ya, seberapa bahayanya sih penyakit SE atau septicemia epizotica ya sebutannya ini untuk manusia, Pak Hermawan? Bisa nggak itu ke manusia? Karena kan itu katanya ke hewan bisa menyebabkan kematian penyakitnya. Penyakit ngorok kan dibilangnya. Ya, jadi ketika kita melihat fenomena lingkungan ya, adanya banyak kematian hewan, terutama hewan ternak karena kedekatannya dengan manusia, itu juga harus memunculkan kewaspadaan tinggi pada manusia juga. Namun demikian kalau kita lihat sejarah penyakit ini, penyakit ngorok, ini kan dari bakteri Pasteurella yang sebenarnya sudah lama sekali. Bahkan kalau kita lihat dibandingkan antraks, dibandingkan mastitis, dibandingkan penyakit Brucella, nah kasus penyakit ngorok ini atau penyakit yang disebabkan oleh Pasteurella bacterium ini paling tinggi. Bung Agung, pernah kejadian tahun 1997 itu lebih dari 9.000 hewan ternak, dan di 2001-2022 juga pernah di NTB. Nah, kasus ini kan karena berkaitan dengan higienitas dan juga pola pemeliharaan, kebersihan, dan vaksinasi yang belum tuntas di hewan ternak. Tapi kalau ditanya kaitannya dengan manusia, itu juga bisa sangat berdampak. Kita sering kali melihat banyak penyakit yang sifatnya zoonosis ya. Artinya penyakit yang tadinya itu ada pada infeksi paparan pada ternak, pada hewan, tetapi juga akhirnya bisa menular ke manusia. Nah, maka itu perlu kewaspadaan. Nah, persoalannya sejauh ini, kalau penyakit ngorok ini inangnya adalah hewan ternak, utamanya adalah sapi dan kerbau. Nah, maka itu jangan sampai ada paparan yang begitu intens kepada manusia. Nah, manusia seperti halnya peternak terutama yang berdekatan langsung itu harus tetap dilindungi dengan kelengkapan kewaspadaan, menggunakan handscoon, menggunakan masker kalau memang dia harus terpapar atau berhadapan langsung dengan hewan ternak yang sakit atau bahkan yang sudah mati. Jadi kewaspadaan tinggi. Walaupun secara kasus antara hewan ke manusia dan apalagi dari manusia ke manusia, untuk kasus septicemia epizotica ini belum ada bukti yang konkret untuk penyebaran ke manusia, Bung Agung. Oke, belum ada bukti yang konkret berarti ya ke manusia ini, sekaligus menjawab pertanyaan warganet, termasuk ya pemirsa di luar sana yang mungkin sempat ada yang tanya waktu pas kemarin itu pas di posting gitu kan ya promonya tentang kita akan angkat soal penyakit ngorok gitu ya. Orang pada kaget gitu kan, ngorok, suami saya ngorok, aduh saya ngorok gitu, bisa meninggal dunia. Ternyata ini terkonfirmasi hanya kepada hewan aja yang bisa menyebabkan kematian gitu ya. Ngorok hewan dengan ngorok manusia nih ya. Iya, beda berarti ya. Tapi kalau ini kepada hewan aja, ini bagaimana virus ini bisa menular kepada hewan, sesama hewan yang lain begitu? Karena kami dengar juga ternyata ada juga temuan di mana penyakit ini menyebar ke hewan peliharaan seperti kucing gitu. Iya, sebenarnya ini dari rumpun bakteri ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan mikroorganisme penyebab penyakit, ada cacing atau protozoa, ada virus, ada bakteri. Paling sulit itu sebenarnya menular itu misalnya bakteri, tetapi juga virus yang paling cepat. Nah, uniknya di kasus ini, penyakit ini sangat cepat menular. Jadi bahkan kalau di tahun 97 itu, ribuan ternak itu mati dan banyak di hewan-hewan peliharaan ya atau hewan ternak, dan utamanya sapi dan kerbau. Nah, maka itu ditengarai penularan yang paling cepat ini adalah karena adanya paparan terutama berkaitan dengan kandang yang tidak bersih. Jadi ada bakteri yang hinggap di situ dari golongan Pasteurella, kemudian juga di pakan ternak, karena biasanya kerbau sapi itu kalau di kandang atau di
aktivitas luar itu makannya itu bareng-bareng. Jadi pakannya itu kadang tukar, air minumnya bareng-bareng. Jadi dari saluran pernafasan berkaitan dengan liur, cairan, lendir dan juga air minum yang dikonsumsi bersama, pakan dan paparan mungkin yang melekat pada kandang-kandang yang tidak terdisinfeksi, dan itu semua menyebabkan penyakit ini sangat cepat dengan kadar yang sangat membahayakan sebenarnya karena sifatnya akut ya. Jadi fatality karena begitu terpapar hanya dalam hitungan 8-10 hari itu bisa menyebabkan hewan itu langsung mati ya, fatal karena ngorok tersebut. Tapi kalau misalnya udah terpapar di hewan ternaknya, Pak Hermawan, ini misalkan hewan itu langsung disembelih atau dikonsumsi sama manusia, ini bisa tersebar juga nggak sih virusnya? Kalau kita konsumsi begitu daging hewan ini, misalnya daging sapi atau daging kambing. Cek suara? Iya. Ya, silakan Pak Hermawan. Suara saya terdengar? Terdengar Pak Hermawan. Oke. Ini kan ada semacam testimoni dari salah satu peternak di Oki ya, organ komering ilir, jadi mengatakan bahwa dia sempat menyembelih 2 ternaknya yang di Tengarai sudah terpapar dan akhirnya dia menjual, sebagian dia makan konsumsi dagingnya. Nah memang ini perilaku yang sebenarnya perlu kita hindari ya, jadi sebaiknya hewan-hewan ternak itu sebelum di-asesmen betul, maka harus dihindari untuk dikonsumsi. Walaupun tadi saya menyebutkan, belum ada bukti paparan atau infeksi dari bangkai hewan, dari daging hewan, atau dari bagian dari tubuh hewan yang dikonsumsi ke manusia, akhirnya menular ke manusia. Yang paling utama, itu kalau bila harus terpaksa mengonsumsi hewan yang pernah terpapar dengan bakteri atau virus seperti ini, jangan mengonsumsi organ dalam, terutama berkaitan dengan jeroan ya, jeroan kemudian yang darah atau juga mengandung cairan, itu harus dan wajib dihindari. Nah selebihnya memang seharusnya juga dihindari paparan atau memakan atau mengonsumsi daging-daging hewan yang pernah terpapar. Nah kalaupun tidak, tentu harus dimasak dengan baik dan tepat pada suhu yang lebih dari 100 derajat Celcius dan yang memungkinkan bakteri bisa mati. Karena bakteri biasanya bisa bertahan pada suhu yang sangat tinggi atau yang ekstrim dingin dan dengan suhu tertentu pun masih bisa hidup. Nah khusus untuk kasus ini sebenarnya memang belum ada paparan, tetapi mencegah lebih baik daripada kita beresiko dengan mengonsumsi daging hewan yang pernah terpapar sebelumnya. Batia. Oke, kalau gitu. Makasih banyak Pak Hermawan sudah berbagi insight-nya pagi hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi dari kesempatan. Terima kasih Pak Hermawan, selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas Pak Hermawan, sampai jumpa lagi.